Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Wahyuni, NIM 180750055. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Saya akan menjelaskan mulai dari perekrutan hingga pemberhentian. Selanjutnya masuk kita ke dalam pengertian administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Jadi, administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan ialah proses keseluruhan kegiatan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, serta pengawasan dan pembiayaan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, laboratorium, teknisi, serta pengelolaan kelompok belajar, pamong belajar, dan tata usaha, laboran, pustakawan, pelatihan ekstrakurikuler, ataupun petugas keamanan. Selanjutnya itu masuk ke proses administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu perencanaan ataupun perekrutan. Pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personel adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Yang kedua itu seleksi atau penyaringan. Penyaringan dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu penyaringan administrasi. Penyaringan administrasi dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan peserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan lengkapan, maka dalam hal administrasi peserta akan gagal. Selanjutnya itu ujian atau tes. Setelah peserta lulus data administrasi, maka akan mengikuti ujian dengan melalui tes, termasuk di dalamnya dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, dan lainnya yang dipandang perlu. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan medis atau calon yang telah diperiksa oleh kesehatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Masuk kita ke proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yang selanjutnya yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan terdiri dari yang pertama orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Yang kedua yaitu pembinaan. Pembinaan merupakan yang bertujuan untuk memperbaiki efektivitas pegawai dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan dengan cara memperbaiki pengetahuan pegawai serta keterampilan pegawai. Selanjutnya itu gaji. Gaji dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, gaji ialah hak yang harus diterima oleh guru ataupun dosen atas pekerjaan yang diselenggarakannya atau aturan pendidik dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu tunjangan. Tunjangan yang diberi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidik dan satuan pendidik. Besarnya tunjangan yaitu sebesar gaji pokok seorang guru. Selanjutnya yaitu cuti pendidik dan tenaga pendidikan. Cuti tenaga pendidikan atau pendidik yaitu keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani para pendidik dan tenaga pendidikan. Jenis-jenis cuti yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti jabatan, cuti persalin, dan yang keenam yaitu penghargaan. Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik ataupun tenaga pendidikan
yang berprestasi. Penghargaan ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Yang ketujuh yaitu kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan yaitu setiap personil berhak memperoleh kenaikan pangkat apabila telah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Yang pertama yaitu 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki DP3 dalam setiap unsur sekurang-kurangnya memperoleh nilai baik dalam tahun terakhir. Yang kedua, 5 tahun dalam pangkat yang dimiliki setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir. 8 yaitu pemberhentian dan pensiun. Pemberhentian pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Sedangkan pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada setiap organisasi negara, tetapi masih berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Dan pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupannya selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak dapat bekerja untuk mencari penghasilan yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah atau perkataan yang tidak berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.